Saya tadi sudah melihat ini kelihatannya, sudah melihat Henti bergabung pagi hari ini di ruang Zoom. Henti, selamat pagi. Henti? Henti. Halo, selamat pagi. Pagi, waduh. Halo, selamat pagi Wisnu. Iya, dengar ya suara saya ya? Pagi. Pagi, dengar ya suara saya? Halo Wisnu, selamat pagi. Selamat pagi, saya dengar loh suaranya Henti. Halo. Halo. Wisnu, selamat pagi. Selamat pagi, dengar suara saya Baik, enggak? ya. Sambil menunggu ya, mitra dengar, saat lagi kita bakal ikuti ajang Halo Tetangga. Iya, suara saya dengar loh suara saya. Saya dengar loh suaranya Henti. Henti? Halo Henti, dengar suara saya enggak? Henti dengar suara saya enggak? Henti? Iya, Henti kok tidak ada ya? Henti? Iya, selamat pagi juga. Mas Wahyu dengar suara saya enggak? Ya, saya dengar. Dengar ya? Aji dengar suara saya enggak? Dengar, Mas. Dengar ya? Tinggal Mirza ini yang masih belum bergabung. Pagi hari ini saya tunggu dari Sumatera Utara, ada Mirza yang saya undang belum bergabung. Henti dengar suara saya enggak? Kok nggak dengar suara saya? Saya tunggu Mirza ya untuk bergabung di link Zoom pagi hari ini di program Halo Tetangga. Oke, kita sambil nunggu Mirza. Mas Wahyu lagi apa pagi hari ini, Mas? Halo pagi, saya sedang menunggu pagi. Seperti apa pembahasan kita yang menarik pagi ini? Iya. Kalau boleh tahu saya panggilnya Pak siapa nih? Saya panggilnya Om, Mas. Om siapa? Enggak, kita panggil Mas aja lah. Kita kan masih muda, Mas ya. Sepakat ya? Anda masih merasa muda atau sudah merasa sedikit kayak Om? Tergantung di mana dulu, jam berapa. Baik, kita bahas ini sih Mas. Kita bahas kenapa kemudian kita ambil tema seperti entrepreneur. Karena memang apa? Bulan Oktober ini kan bulannya pemuda. Nah, saya ambil judulnya entrepreneur muda. Ini ada Mas Aji Prasojo. Ini kondang sekali kalau di Kediri dan Jawa Timur. Ya Mas Aji ya, betul ya? Iya Mas. Iyanya kalau Mas ya Mas ya? Anda belum sarapan? Sudah Mas. Kemudian juga ada Mas Wahyu. Ini kalau saya lihat dari detail ininya juga lumayan juga. Kemudian ada Mas Mirza. Mas Mirza ini apakah sudah bergabung pagi hari ini? Selamat pagi Mas Mirza. Pagi Mas. Oke, sudah dengar suara saya berarti ya? Ya sudah. Oke, berarti tinggal Henti ini saya belum bisa bergabung pagi hari ini. Saya awali dari yang paling jauh dulu. Saya ingin tanya ke Mas Mirza pagi hari ini. Kebetulan Mas Mirza ini punya salah satu usaha yang konsepnya. Halo Wisnu, bisa dengar suara saya kah? Bisa. Wisnu, Bisa. bisa dengar suara saya? Bisa. Oke. Baik, Kita sudah ditemani sama teman-teman yang muda loh ya. Kamu jangan merasa tua loh ya. Saya ini merasa muda sekarang. baik, selamat pagi buat semuanya. Tentu saja mitra dengar 3 Pasuruan People. Yang jelas pagi ini saatnya kita ikuti ajang Halo Tetangga. Iya, Untuk betul. hari ini kita sudah punya talent-talent yang luar biasa ya Wisnu ya. Iya. Salah satunya talent yang saya undang itu jauh loh Hen, dari Sumatera Utara.
Oh, benarkah? Loh iya, si Mirza ini dari Sumatera Utara. Tunjukkan wajahmu, Mirza. Sudah. Baik, pagi ini para talent-talent muda sudah siap ya Wisnu ya. Wajahmu kok nggak kelihatan ya, Hen ya? Takut kelihatan tua. Maaf. Iya. Maaf, lupa. Masya Allah. Oke. Nah, ini teman-teman ada Henti. Oke, kita tanya yang mana dulu, Hen? Kamu pilih yang mana? Pilih Mas Aji, pilih Mas Wahyu, atau pilih Mirza? Kamu tanya yang mana dulu? Tadi udah opening. Apa? Nggak dengar. Tadi udah opening. Loh, sudah. Sambil menunggu suaramu itu saya sudah opening duluan. Berarti Gini. sudah memperkenalkan para talent kita ya? Sudah saya kenalkan Sudah. talent-talentnya Oke. pagi hari ini yang pingin saya gali ilmunya gitu loh, Hen. Oh, begitu. Silahkan, kalau kamu mau tanya silahkan ke siapa dulu. Ini deh, apa ya? Kita tadi sudah memperkenalkan juga siapa-siapa mereka ya? Sudah. Ya ampun, aku kok ketinggalan banget sih? Kemana aja aku dari tadi? Nah, makanya itu, kamu kemana saja coba dari tadi? Ada Kakak Yohan dari Widi Nugraha Batik Ngawi, ada Kak Aji Prasojo, ada juga Kak Mirza. Mereka ini para talent-talent yang luar biasa sekali lagi yang sudah menyempatkan waktu ya Wisnu ya. Betul untuk sekali. berbagi informasi, berbagi pengalaman tentu saja dari kesuksesan mereka mulai dari nol sampai sekarang ini banyak dikenal. Boleh dong menceritakan pengalaman ketika merintis usaha dari awal sampai sekarang. Siapa dulu nih? Siapa dulu? Ayo, siapa dulu? Apa Home Pimpa dulu ya? Dari yang jauh dulu deh. Dari yang jauh dulu. Mirza. Iya Mas. Oke, silahkan Za. Kenapa kemudian kamu terbersit untuk menciptakan Wedang Nusantara, Za ya? Iya. Ya, silahkan Za. Kenapa Za? Wedang Rempah Nusantara itu lahir pertama kali saya dulu ekspor rempah-rempah Mas, rempah-rempah ke Pakistan, ke India. Nah, ekspor rempah-rempahnya itu tanpa branding, dalam artian dia produk bahan baku mentah. Oke. Jadi kita ekspor per kontainer. Nah, selama saya berjalan dari 2019 sampai sekarang, saya lihat perkembangan ekspor itu kok gitu-gitu aja. Bahkan kita sendiri di sini masih dijajah ya, di Indonesia masih dijajah dikarenakan warga negara asing yang buyer kita sudah menaruh kaki tangan mereka di Indonesia untuk ekspor barang melalui mereka, tidak melalui orang WNI lagi gitu. Oke. Jadi wah, ini ada permasalahan, saya bilang. Permasalahan ini bisa diatasi dengan cara kalau orang-orang Indonesia, WNI, pengusaha-pengusaha Indonesia ekspor barang-barang dari Indonesia ke luar negeri langsung bahan jadi. Oke. Minimal setengah jadi, jangan bahan baku mentah. Dikarenakan apa? Kalau bahan baku mentah kita ekspor ke sana, di sana diolah lagi, hasilnya dijual lagi di Indonesia. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Nah, berjalannya waktu kita jalan-jalan ke Jogja, ada teman di sana langsung bilang, mereka bilang kan, udah kemana aja ke Jogja? Udah ke Jogja mah gue udah sering kan gitu kan. Tapi di sini aja katanya, ada tempat nongkrong asik. Dibawalah saya ke Imogiri, yang di sana tuh katanya dekat makam para sultan ya, para raja ya di sana. Di Imogiri tersebut saya dikasih minum wedang wedang waktu itu ya. Wedang iya. Wah, ini wedang wedang apaan saya bilang kan. Wah, saya minum. Kalau di Medan tuh ada bandrek namanya. Nah, wedang ini hampir sejenis itu, tapi rasanya kayak dengan rempah-rempah. Nah, dari situ saya berpikir bahwasanya rempah-rempah Indonesia di sana dijadikan minuman, dijadikan makanan. Nah, ini ada minuman rempah-rempah yang bahan bakunya rempah-rempah. Kok enggak apa ya? Di Medan aja kita kurang nggak tahu kalau saya nggak ke sana gitu kan. Wah, ini aset warisan leluhur bangsa yang harus kita sebagai anak muda kita naikkan, kita angkat harkat martabatnya gitu. Jadi mulailah dari 2020 kemarin kita searching tentang wedang tentang negara mana yang konsumsi untuk minuman rempah tersebut. Alhamdulillah di Korea Selatan itu juga mereka minum wedang
tapi namanya berbeda. Tapi rempah-rempahnya rempah-rempah Indonesia. Nah, dengan begitu kita kerjasama dengan dubes di sana, kita perkenalan dengan dubes Korea di sana, dubes RI untuk Korea di sana. Nah, alhamdulillah disambut dengan baik dan kita insya Allah tahun ini bisa ekspor ke Korea. Oke, artinya wedang rempah Nusantara ini baru eksis tahun berapa, Mirza? Baru eksis kita launching di tahun 2021 di bulan 4, selesai produksi di bulan 6. Artinya baru ini saja, Mirza ya? Iya, 2020 kita kemarin lakukan riset untuk ke labnya. Kita lakukan riset ke lab Universitas Sumatera Utara di sini. Perihal ini konsumennya ini anak-anak atau orang dewasa, umur berapa dan pengidap penyakit bisa nggak minum ini gitu. Alhamdulillah wedang ini yang kita angkat ini bisa diterima di semua kalangan, dari anak umur mulai 1 tahun sampai lansia dan segala macam penyakit. Ini sesuatu sekali kalau untuk anak muda ya, kemudian mengenalkan rempah-rempah. Hendy, kamu kok terdiam? Kamu kenapa? Kamu terdiam kenapa? Kita geser ke Kak Yohan dari Widi Nugraha Batik Ngawi. Gimana nih ceritanya? Kan tadi dengerin, serius banget sih soalnya dia kalau ngomong, jadi aku jadi mendengarkan dengan serius juga. Mas Wahyu, silakan Mas Wahyu. Ya, saya biasa dipanggil Mas Jo. Wih, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo Taslim, Mas. Awalnya di kami itu tidak ada root ya, tidak ada. Kalau di Kabupaten Ngawi itu tidak ada kayak turun-temurun pembatik kayak di Pekalongan, di Cirebon, di Solo, di Jogja gitu. Tapi kisruh tahun 2008 yang katanya budaya hasil produk budaya batik itu diklaim sama Malaysia, itu tuh menarik perhatian kami. Di saat itu Malaysia mulai ngeklaim tuh Reok Ponorogo lah diklaim punya Malaysia, terus batik diklaim Malaysia. Indonesia yang punya dan proven historinya itu ada, nggak terima dong. Saya tahu itu dipimpin oleh beberapa aktivis, budayawan, ada Profesor Hadi Ramlan, Ibu Tumbu, dan sebagainya, beserta para seniman-seniman yang turun-temurun adalah generasi penerus dari batik di Jogja, di Pekalongan, di Cirebon itu majulah ke PBB UNESCO, dan sejak tanggal 2 Oktober 2009 ditetapkan dan dimenangkan oleh PBB bahwa batik adalah intangible international heritage originally from Indonesia. Tapi ini nggak akan bertahan lama nih. Kalau misalkan di 2025 atau 2020 10 tahun kemudian tuh masyarakat nggak ada yang pakai lagi, bisa ini diklaim sama orang lain. Nah, makanya dari inspirasi itulah kami bikin 2009, 2010 kami riset. Saat itu pemerintah sudah mulai euforia, seneng. Semua kabupaten, daerah di seluruh Indonesia mengangkat tuh batik-batiknya masing-masing. Ada yang dari, terutama tentunya diawali dari yang sudah punya turun-temurun, kayak di Jawa Timur ada di Tulungagung, Pacitan, Lasem, Rembang, Jawa Tengah, dan bergeser dan Jawa Barat ada Cirebon, Bandung, dan sebagainya. Pelan-pelan semua punya akasnya. Tahun 2010 kami eksis launching di tahun 2011 dan genap 10 tahun udah banyak tuh portofolio, kayak kami pernah international exhibition di Tokyo tahun 2016, di 2017 ke Brunei, terus 2018 ke London sama Moskow dan sebagainya, pameran-pameran di Jakarta, di Surabaya, sering ketemu nih kami satu sama lain sama pengusaha batik Indonesia. Disinilah kami mulai bagaimana ini tidak akan hilang dan tidak akan punah, terutama para generasi yang bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh ini mengamalkan kepada kami anak-anak muda untuk jangan sampai ini 10 tahun lagi hilang terus diklaim lagi sama Malaysia dan Malaysia yang menang, atau diklaim negara Afrika atau manapun, karena ini warisan budaya tak benda. Bukan produk hasil akhirnya, tapi sebuah proses yang diciptakan turun-temurun. Dan
kami rintis itu dari tidak adanya batik Ngawi menjadi ada batik Ngawi sejak 2010. Harapannya 10, 20 sampai 100 tahun lagi masih tetap ada di anak cucu. Baik, Amin, ini gitu. keren ya kalau kemudian anak muda itu paham dengan budaya Wisnu, yang ini. Hei, Wisnu, para entrepreneur muda ini ternyata kalau pas ngomong serius banget ya. iya serius ya. Jadi- Padahal kita kita santai jadi- loh. Padahal kita santai loh padahal. Oke, saya langsung bergeser ke Mas Aji. Saya kenal baik Yuk, dengan Mas silakan. Aji ini. Heeh. Harapan saya bisa dikirimin batik satu nanti di Suara Pasuruan. Ngarepnya. Silakan, Aji, Kak Aji Prasojo. gimana nih sejarahnya kok kemudian muncul nama brand Ningrat Prasojo ini, Ji? Gimana, Ji? Oke. Halo, selamat pagi Suara Pasuruan dan Suara Ngawi. Iya. Bangun tidur katanya ini. Ya, perkenalkan nama saya Haji Prasojo. Dulu awal mulanya di tahun 2013 itu sering diajak menjadi model busana batik, dan dari situ juga sering menjabat menjadi duta batik mulai dari Kediri, Jawa Timur, dan juga nasional. Nah, dari situlah mulai kenal dengan pengrajin-pengrajin batik mulai di daerah dan juga di lingkungan di Kediri. Dan memberanikan diri tahun 2015 mulai menciptakan brand sendiri namanya Ningrat Prasojo. Oke. Nah, dari Ningrat Prasojo itu mulailah dikenal, mulai dari baju-baju ready to wear sampai ke casual, baju glamor, dan sasarannya memang kalau dulu dipakai dari duta-duta, kemudian dipakai untuk mewakili Indonesia ke ajang internasional kayak gitu. Dan pastinya kalau perwakilan Indonesia dipakai ke kancah internasional itu membawa nama harum Indonesia melalui motif-motif yang dibawakan. Jadi kita memperkenalkannya melalui fashion show juga, pameran, dan juga kegiatan-kegiatan sosial. Yang kegiatan sosial itu diadakan dengan mengadakan pemilihan putra putri Ningrat Prasojo di setiap tahunnya. Oke. Begitu Mas Irfan. Berarti Kak Aji bisa dibilang seorang model dong. Iya iyalah, dia model. Enggak, awalnya dia dari model tadi ternyata. Sampai Ya. sekarang masih aktif juga? Sekarang sudah enggak. Oh, Kata siapa nggak aktif? Masih aktif lah. gitu. Oke. Enggak, saya mau ngomong sama Mas Mirza juga sama Mas Wahyu juga sama Aji. Kalau Mas Mirza di wedang rempah sendiri itu sudah ada berapa varian, Mas? Berapa varian untuk wedang rempah sendiri? Wedang rempah Nusantara khususnya ya. Sudah ada berapa varian, Mas? Kita masih baru wedang aja Mas untuk tahun ini. Oh, Insya masih Allah wedang di ya? tahun depannya kita keluarkan produk lain seperti bandrek juga. Oke, yang bandrek. kita instan. Oke. Nah, kalau Mas Wahyu sampai sejauh ini sudah ada berapa motif batik Ngawi yang sudah dikembangkan, Mas? Apakah sudah banyak dieksplor yang ada di Ngawi atau masih beberapa, Mas Wahyu? Pak Mas Wahyu Sejak siapa tahun sih? Mas Jo toh? sejak tahun 2011 kalau terhitung sampai sekarang sudah sekitar 207 motif. Customernya kita mulai dari ya masih di Asia aja sih, paling ekspor ke customer dari Jepang, dari Singapura, orang-orang yang itu. Cuman kan saya coba terapkan ini bukan hanya di fashion saja, tapi kayak dekoratif gitu. Jadi kita bisa nyasar di hotel, terus kemudian dekoratif layout dekoratif untuk studio seperti itu. Terus yang paling sering saya lakukan adalah kolaborasi dengan produk asli Ngawi juga, yaitu jati. Oke. Jadi kita dekoratif aneka hiasan dari olahan kayu jati, terus kita padu dengan kain-kain katun yang halus, katun Paris dan sebagainya, sehingga dekoratif di hotel itu keren banget. Di tempat wisata maupun di home decor juga. Baik. Ya sudah banyak banget Mas. Sudah banyak ya? Secara fashion dia udah 207 motif. Ush. Terus kemudian kita selalu launching setiap tahun di acara Ngawi Batik Fashion Show, meskipun terkendala di 2020-2021 udah 2 tahun vakum, tapi so far masih menghidupi banyak perajin. Terus kemudian masih, kan kebetulan saya juga Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Cabang Ngawi ya, BPC, Badan Pengusaha Cabang Ngawi. Jadi jadi Ketua MIPMI saya mempelajari dan bersama-sama sama tim-tim
HIPMI yang berbagai bidang itu kami berusaha untuk menularkan bagaimana anak-anak muda terutama itu untuk lebih menekuni. Saya tertarik banget tuh saya sama Bung Mirza dari Sumatera Utara yang anak muda yang fokusnya ke ekspor gitu, jadi menambah devisa negara, bukannya banyak ngimpor tapi fokus ke ekspor tuh luar biasa itu. Nanti kontaknya hubungi saya Mas ya. Inovasi dan teknologi kan itu membela negara, itu salah satu praktek bela negara banget tuh, kita ekspor produk. Gitu. Wisnu, kalau kamu mau tahu di gerainya Kak Yohan ini memang keren banget gitu loh. Gitu ya. Sebentar. Kelihatan banget kalau dia punya jiwa seni, semuanya serba kain batik deh. Saya mau tanya ke Aji dari kalau aksesorisnya juga. Saya mau tanya ke Aji dulu. Kalau Aji sudah berapa motif yang dimunculkan sejak Ningrat Prasojo ini berdiri, Ji? Sudah ada berapa banyak, Ji? Sebenarnya sudah banyak sekali, Mas. Tapi kalau di tiap tahunnya itu kan motifnya agak ditahan. Jadi tahun ini mengeluarkan motif apa, tahun ini mengeluarkan motif apa. Jadi selain motif juga kalau di Ningrat Prasojo itu akan tren warnanya sendiri. Jadi mungkin di tahun ini pakai warna kuning saja, tahun kemarin pakai warna silver saja, kayak gitu. Jadi selain motif yang diangkat dari kekayaan di Kediri, kita juga mengangkat warna-warna yang spesifik. Jadi orang nanti tidak akan bosan dan tidak akan melihat motif itu hanya itu saja. Sebenarnya kalau diangkat dari motif-motif Kediri itu memang sedikit keterbatasan dengan motif-motif, tapi kalau zaman sekarang kan sedikit mengembangkan mana sih yang lebih khas, yang modern, kemudian warna-warnanya itu lebih ke arah tone warnanya anak muda itu seperti apa, kita lebih larinya ke situ. Oke, jadi konsepnya bagaimana batik itu nyaman digunakan para milenial gitu ya kalau saya melihatnya. Hen? Ya. Silakan, ada yang ditanyakan lagi? Mumpung kita sama orang-orang muda loh. Kapan lagi kita berasa muda? Ini deh, saya juga punya pertanyaan buat bertiga para entrepreneur muda. Kapan aku bisa jadi seperti mereka? Kita nanti bisik-bisik sama mereka saja di belakang ya. Apa sih yang menjadi pemicu atau penyemangat buat Anda punya usaha sendiri? Ini ceritanya gimana nih? Kok bisa punya trigger untuk punya usaha sendiri? Dari Kak Mirza, Kak Aji, sama Kak Yohan. Iya. Gimana nih? Singkat, padat, jelas. Dari siapa dulu? Kalau tadi dari Mirza, dari Aji dulu deh, dari Aji. Mereka serius-serius banget sih, heran aku. Iya. Kunci kesuksesan mereka seperti itu ya, Wisnu ya? Iya, dia harus serius gitu loh. Terbawa mungkin akhirnya ya. Halo. Aji silakan. Silakan Aji. Ya. Yang pastinya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, karena kan kalau ada jiwa wirausaha pasti memberikan multiplier effect bagi masyarakat sekitar. Jadi minimal bisa meningkatkan perekonomian keluarga di masyarakat sekitar. Itu sih yang kunci utama dalam saya membuat Ningrat Prasojo ini. Gitu. Oke. Sekarang Mas Widi, Mas Jo, Mas Jo Taslim ya? Atau Jo siapa? Mas Widi? Mas Widi? Ya. Widi Nugraha itu kalau nggak salah nama batiknya ya Kak Yohan ya? Iya, brandnya Kak Yohan tuh Widi Nugraha Batik gitu, Wisnu. Oh, iya, panggilannya Mas Jo gitu toh. Nama batiknya. Jadi menjawab Kak Hendi ya. Kak Hendi tentang kenapa, apa yang mendorong kita punya usaha sendiri. Yang pertama buat saya adalah karena saya punya mindset yang nggak sama kayak orang umumnya gitu. Pengen punya kontrol terhadap hal-hal yang ingin saya ubah. Saya lihat masyarakat, saya lihat ekonomi mikro, ekonomi makro apa gitu yang bisa saya kontribusi apa gitu. Terus kemudian awalnya saya melihat potensi tapi kok nggak kegarakan, gatel. Jadi aku harus action nih gitu. Action ada batik, jiwa usahanya meronta. Iya, jadi karena tadi kan awalnya juga lihat Indonesia kayak yang saya ceritain tadi diklaim sama Malaysia, kok gitu amat sih. Katanya ada yang bilang karena di Indonesia sendiri kurang mengapresiasi produk-produk lokal. Kayak sekarang anak muda sukanya barang branded, topi Balenciaga harga 6 juta, sepatu Nike harga 12 juta kan gitu-gitu. Padahal produk lokal dengan kualitas yang enggak, padahal
itu topi, itu sepatu bikinnya di Indonesia juga. Setelah saya baca-baca buku ekonomi, buku apa, lah Indonesia mah udah disuruh bikin, terus diambil barangnya, dibalikin lagi, suruh beli, harga udah mahal. Ini gila nih, nggak bisa kayak gini nih. Jadi kenapa saya terjun di HIPMI, kenapa saya suka carinya itu kumpulannya itu sama pengusaha-pengusaha juga, itu ya karena kita gregetannya sama gitu. Dan kalau nggak kita buka usaha sendiri, kita bisa gerak apa gitu. Kita mulai yang paling dekat sama diri kita gitu. Baik. Jadi akhirnya berkembanglah bisnis gitu. Nggak hanya berdagang, tapi kita membangun bisnis akhirnya bisa berdampak ke masyarakat banyak. Baik. Kalau Mas Mirza? Oke, kalau ditanya kenapa jadi pengusaha, Mbak Henti, saya dulu pengennya jadi co-pilot. Saya lulus co-pilot di salah satu maskapai dulu, cuman gitu. tidak direstui sama orang tua. Hasil saya kerja di airport tanpa melanjuti kuliah. Tiba-tiba saya diminta untuk kuliah sama orang tua saya, bahkan didaftarkan di ekonomi manajemen. Nah, banyak kan dulu saya IPA ya, taunya tuh manajemen tuh anak buangan semua. Jadi anak buangan semua di situ yang nggak lulus di mana-mana, ya udah ke manajemen deh. Nah, di manajemen saya pelajarin begini, saya IPA dulu megangnya rumus-rumus. Kalau di manajemen itu ini kemana ya? Masa manajemen ini, dokter jelas jadi dokter gitu kan, kalau arsitek jelas jadi arsitek. Ini manajemen kemana? Masa jadi teller bank? Saya bilang kan gitu. Nah, jadi saya berpikir ini manajemen ini harus menjadi seorang yang bisa punya manfaat banyak. Paling enggak menjadi seorang manajer, bukan sebatas staf biasa. Nah, di situ saya berpikir, saya kembangin pola pikir saya untuk menjadi kenapa gue nggak jadi bos aja. Nah, jadi lulusan manajemen itu harusnya menjadi bos, bukan menjadi teller-teller bank, bukan menjadi yang staff-staff di mana-mana, karena dia namanya aja udah manajer yang ngurusin manajemen semua. Nah, disitulah saya berpikir bahwasanya lulusan manajemen harus bisa bermanfaat dengan orang banyak, untuk orang banyak, seperti Mas Aji bilang tadi ya. Pengusaha itu intinya satu, ya bermanfaat. Kalau belum bermanfaat, dia bukan pengusaha. Nah, targetnya tinggi banget ya, harus jadi manajer. Iya, jadi buat Anda Pasuruan People dan mitra dengar Suara Ngawi yang lulusan manajemen, ini satu ini ya Hen ya, ya kalau saya bilang pukulan keras buat Anda. Anda targetnya harus jadi manajer gitu kan? Karena jadi bos itu bisa main perintah ya. Iya. Nggak boleh perintah seenaknya sih. Betul. Ini pertanyaan untuk semuanya ini, untuk pertanyaan 3 orang. Pernah hopeless nggak? Jawabannya iya dan tidak. Pernah hopeless nggak? Dari Mas Widi coba. Pernah hopeless nggak Mas Widi? Pernah. Oke, pernah. Kalau Aji, pernah hopeless nggak? Pernah Mas, pastinya pernah. Pernah ya. Kalau Mirza, pernah hopeless nggak dalam mengembangkan usaha? Sangat pernah. Sangat pernah. Atau bahkan sering? Kalau Wisnu, pernah nggak? Sering. Sering saya. Oke. Ada pertanyaan lain, Hen? Yang ini deh, yang terakhir. Ini ceritanya pemerintah belakangan ini lagi support untuk industri kreatif dan entrepreneur muda. Nah, ada nggak sih yang ingin disampaikan buat yang ingin memulai usaha? Ya, ini saran dari kalian semua entrepreneur muda buat pemerintah. Harus ngapain sih pemerintah itu kepada entrepreneur muda? Singkat, cepat, padat. Karena aku bilang mereka sudah termasuk pemuda yang sukses ya Wisnu ya. Iyalah. Boleh dong bagi-bagi. Kapan-kapan saya jadi pegawainya ya Mas ya? Boleh. Iya silakan Kak Yohan. Oke, untuk pemerintah kolaborasilah dengan komunitas atau grup yang isinya adalah entrepreneur muda, karena 30 tahun Indonesia 2045 lah katakanlah, di usia-usia itulah mereka yang akan banyak memberikan kontribusi dan memegang peran. Terus yang untuk teman-teman yang mau baru mulai usaha, pesan saya yang namanya baru mulai, yang satu semangat, 2 enjoy sama prosesnya. Oke. Nggak ada yang instan di dunia ini. Thank you.
Kalau si Aji, apa nih harapannya buat pemerintah yang lagi mendukung entrepreneur muda nih, Ji? Sama Mas Jo, jadi kita berkolaborasi dengan pemerintah, apapun kegiatan dari pemerintah kita support dengan kegiatan UMKM. Kemudian buat adik-adik yang merintis atau ingin membuka usaha, tetap semangat, cari passion kalian ada di mana, dan kembangkan, dan juga cari relasi yang sesuai dengan passion kalian. Oke, Mirza? Oke, untuk pemerintah yang lagi getol-getolnya membangun UKM ya, getol UKM, saya sih sarannya cuma satu, pemerintah tidak hanya ngasih pelatihan, tapi bentuk konkretnya itu ya benar tadi kata Mas Aji, kata Mas Widi Wisnu ya, berkolaborasi lah. Jadi buat pendampingan kepada UKM, karena sebuah bisnis tidak bisa berkembang dengan hanya memintarkan satu ownernya aja. Tidak akan bisa berkembang hanya dengan memintarkan satu ownernya aja. Nah, pemerintah sejauh ini hanya seperti itu, memberi pelatihan kepada si owner UKM tadi. Jadi saya pengennya pemerintah ayo kolaborasi, bentuk pendampingan yang expert di bidang-bidangnya untuk mendampingi UKM. Dan yang UKM yang bisnis pemula, ayo cari bisnis yang sesuai passion. Benar kata Mas Haji, cari bisnis yang sesuai passion. Jadi begitu lagi rugi tetap dia have fun. Gitu, ya, ini salah satu treatment yang sudah diberikan oleh anak-anak muda yang sudah terjun ke dunia usaha ya, Hen ya. Jadi bisnis itu sesuai bisnis itu sesuai passion ya. Jadi kalau bisnismu adalah jual suara, ya jalani, Hen. Iyalah, harus. Ketika masa pandemi kali nggak agak ajab lagi berkurang, ya harus dinikmati. Oke. Harus dinikmati. Iya. Yang terakhir nih, Hen, sebenarnya saya mau tanya. Kira-kira contoh batiknya kapan ya ke Suara Ngawi dan Suara Pasuruan? Udah sering, gampang. Enggak, Mas. Enggak guyon, Mas. Wedang rempah enggak apa-apa sih kalau dikirim ke Pasuruan juga. Siap. Oke. Mirza terima kasih, Aji terima kasih, Mas Widi terima kasih. Kami terinspirasi dengan kalian semuanya. Oke. Terima kasih sekali lagi buat ketiga narasumber kita, para entrepreneur muda yang benar-benar luar biasa, sudah menyempatkan waktu juga ya buat berbagi pengalaman tentang keberhasilan juga. Baik. Kegagalan di tengah-tengah keberhasilan mereka tetap ada kegagalan yang pernah mereka alami. Betul. Di Dewisnu ya. Mirza, kalau ke Ngawi jangan lupa mampir di Mbak Henti, main-main ke sana. Kalau Aji juga boleh main ke Mbak Henti. Loh, ini dia inilah banyak lah linknya kalau Mbak Henti. Boleh. Kalau ke Pasuruan monggo silahkan, nanti kita bisnis lah kecil-kecilan di sini ya. Endingnya, baik deh, Mitra Dengar juga Pasuruan People, akhirnya kebersamaan kita harus kita sudahi ya Wisnu ya. Betul sekali. Saya Wisnu Dermawan dari Suara Pasuruan menyapa untuk Mitra Dengar Suara Ngawi. Dan saya Dilu Diana dari Suara Ngawi menyapa Pasuruan People. Selamat pagi. Kita jumpa kembali di topik Halo Tetangga edisi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan sukses semua untuk semuanya. Terima kasih telah mendengarkan segmen program Halo Tetangga, siaran bareng Radio Suara Pasuruan dan Suara Ngawi. Kita bertemu minggu depan dengan informasi-informasi yang lebih seru.